Kalau kita menikah pada usia yang masih sangat muda, Mhm kita punya banyak anak, mhm kita ganti-ganti partner seksual, mhm. itu faktor resiko untuk CA cervix itu lebih lebih tinggi. Yang diinfeksi virus HPV itu adalah sel yang basal. Lah untuk virus HPV itu masuk ke dalam sel yang paling bawah, itu dibutuhkan ada lesi, ada luka. Lah luka itu bisa didapat pada saat kontak seksual. Kalau seorang wanita itu terinfeksi HPV, apakah pasti menjadi CA cervix? Mhm. Jawabannya enggak selalu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast Healthy Vibes Tribun Jatim Network. Di episode kali ini, Tribuners, kita akan membahas tentang HPV, yaitu Human Papillomavirus, yang merupakan salah satu virus paling sering menginfeksi manusia dan kerap tidak disadari karena gejalanya bisa muncul bertahun-tahun kemudian. Nah, infeksi HPV diketahui berperan besar dalam terjadinya kanker serviks serta sejumlah penyakit lain yang dapat menyerang tidak hanya perempuan namun juga laki-laki. Namun sayangnya masih banyak di luar sana masyarakat yang belum memahami pentingnya pencegahan sejak dini melalui vaksinasi HPV, termasuk siapa saja yang perlu mendapatkannya dan juga kapan waktu terbaik untuk melakukannya. Dan untuk itu Tribuners sudah hadir bersama saya di sini untuk membahas lebih jauh tentang vaksin HPV ini. Ada Dokter Indra Yuliati, dokter ginekologi, onkologi. Selamat sore Dokter Indra. Selamat sore Mbak Cindy. Selamat sore, sehat Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter, mungkin untuk perkenalan dulu ke Tribuners, monggo silakan Dokter. Perkenalkan, saya Dr. Indra Yuliati SPOG. Saya subspesialis onkologi ginekologi, di mana saya bertugas di Geraha Amerta, RSUD Dr. Sutomo, dan di RSIA Kendangsari, Surabaya. Gitu. Iya. Oke, Dokter, ini kita akan membahas tentang apa ya, bahayanya HPV kan Dok ya. Nah, itu diperlukan vaksinnya. Nah, sebenarnya vaksin HPV itu tuh kegunaannya tuh untuk apa sih Dok? Begini, kalau tadi kan sudah dibahas bahwa HPV itu Human Papillomavirus. Iya. Ya. HPV itu ada dua Mbak, ada yang onkogenik yang menimbulkan kanker, dan ada juga HPV yang non-onkogenik yang tidak menimbulkan kanker. Oke. Ya. Kalau yang tidak menimbulkan yang bukan kanker itu misalkan penyakit kutil kelamin, kondiloma acuminata. Terus kemudian yang menimbulkan kanker, misalkan kanker serviks. Ya, terus kemudian ada kanker penis pada laki-laki, ada kanker vagina, ada kanker anus. Itu bisa disebabkan oleh virus HPV. Nah, karena HPV itu sudah diketahui ya, terus kemudian CA cervix itu 99% lebih itu penyebabnya adalah virus HPV, maka penyakit kanker leher rahim itu atau kanker serviks itu bisa dicegah. Salah satunya dengan primary prevention itu dengan pemberian vaksin HPV itu, seperti itu Mbak. Jadi sebelum sakit kita berikan perlindungan terlebih dahulu. Oke. Dan yang untuk dianjurkan Dok untuk menerima atau mendapatkan vaksin itu siapa Dok? Tidak hanya perempuan berarti ya Dok ya? Iya, betul. Laki-laki. Jadi gini, kalau siapa yang berhak untuk mendapatkan vaksin HPV, vaksin ini bisa diberikan pada perempuan, ya, bisa juga diberikan pada laki-laki. Ya. Kalau di Indonesia, pemberian vaksin HPV ini sudah menjadi program nasional, Mbak. Jadi anak SD kelas 5, tapi siswi loh ya sementara ya. Artinya yang perempuan kelas 5 dapat suntikan yang pertama, nanti kelas 6 diulang suntikan yang kedua. Jadi mulai 2016 itu pilot projectnya di Jakarta. Terus kemudian Surabaya 2017. Dan kemudian alhamdulillah secara nasional itu per 2023. Jadi seluruh siswi ya. Jadi yang perempuan SD kelas 5 sama kelas 6 mulai 2023 itu sudah mendapatkan vaksinasi HPV lewat BIAS, bulan
imunisasi anak sekolah. Biasanya yang di bulan Oktober atau November, seperti itu. Wow, berarti udah dari dini ya dok ya Sudah vaksin ada itu? program itu. Dulu memang Oh, ada heeh, 2010 misalkan di Bali, di iya, Surabaya, tapi itu kan insidentil sesuai APBD masing-masing daerah, daerah. Tapi kalau sekarang itu secara nasional. nasional, oke, Karena kan yang pertama gini, iya, di dunia itu kanker serviks itu kan nomor 4 ya, mhm, pada wanita ya. oke, Nomor 1 breast cancer I see, ya. Terus kemudian kalau di Indonesia kanker serviks itu nomor 2. Jadi kalau di dunia wah nomor tinggi 4, banget ya, di kita masih nomor 2, mhm, tapi nomor satunya masih tetap breast breast cancer. Jadi cancer, wanita itu sangat gak sadar dengan iya kesehatannya ya. iya, Nomor 1 breast cancer, nomor 2 cervical cancer atau kanker serviks itu. Karena ini penyebab nomor 2, ada vaksinasinya, ada screeningnya, bisa dicegah, mhm, dan ada target namanya eliminasi ya. mhm, Dari WHO eliminasi itu sampai tahun 2030. oke, Di negara kita sudah ada Mbak namanya Rencana Aksi Nasional. Jadi mulai 2023 dari Kementerian Kesehatan kita ada rencana aksi nasional itu yang pertama 90% ya wanita usia di bawah 15 tahun itu mendapatkan vaksinasi HPV. mhm, Tapi di sini tulisannya siswi dan siswa. Artinya oke, nanti ke depan kita juga memberikan vaksin itu pada yang siswa. laki-laki, Iya, heeh, cuman sementara belum. iya, Sampai tahun 2025 kemarin kita belum. Terus kemudian yang kedua, 75% wanita iya, usia 75 sampai 69 tahun itu mendapatkan fasilitas screening dengan pemeriksaan DNA HPV test. oke, Jadi nanti ya sahabat Tribuners ini yang wanita umur 30 sampai 69 ya harus melakukan screening melalui iya, cek kesehatan gratis di puskesmas seperti itu. Ini gratis nanti seperti oh itu. itu gratis ya dok? Nanti gratis. Yang Oke, termasuk yang vaksin untuk siswi dan siswa nantinya heeh, itu juga gratis. oke, Itu I karena itu see, sudah diprogramkan. Dan yang ketiga adalah 90% ya wanita yang mendapatkan bahasanya menderita mulai dari lesi prakanker atau mhm, kanker itu harus mendapatkan treatment yang memadai. Jadi kita sudah ada rencana aksi nasional di iya, mana nanti target kita menuju eliminasi. Jadi jangan sampai nanti ada wanita-wanita di Indonesia itu meninggal karena kanker serviks seperti mmm. itu. Harapan kita itu semuanya seperti itu karena ini penyakit yang bisa dicegah seperti Oke, itu. iya. Dokter, tapi ini kan, dokter tadi sebut bahwa vaksinasi sudah ada dari yang, siswi SD ya, Dok, ya. Nah, Iya. untuk orang dewasa, Dok, Mm-mm. apakah masih, apa ya, efisien gitu untuk mendapat memakai vaksin itu? Oh ya. Jadi memang idealnya di bawah 15 tahun. Mhm, Kenapa di bawah 15 tahun? Karena imun kita itu terbentuknya itu cukup bagus. Ya. Kedua, kita cukup 2 dos. Malah WHO ini tahun 2024 itu sudah mengeluarkan aturan boleh 1 dos. Jadi 1 dosis itu dianggap cukup seperti 2 dosis. Yang dulunya mmm, juga 3 dosis. Jadi kita lebih hemat. iya, Jadi yang biasanya untuk apa namanya, 1 siswi itu 2 suntikan, nanti ke depan kita pakai 1 suntikan. Memang kita masih belum memakai yang 1 suntikan, mhm, yang sudah memakai 1 suntikan mulai 2024 itu baru 3 negara. mhm, Di mana Australia, terus kemudian Inggris, dan kemudian Brasil. Jadi baru 3 negara itu. Sedangkan yang lain sementara masih 2 dosis sambil menunggu ada trial ya, Guangzhou oke, trial, Doris trial yang kita tunggu hasilnya kalau 1 dosis itu bagaimana. Itu kalau kita bicara di bawah 15 tahun tahun. ya, Jadi kita lebih hemat ya secara program proteksi mhm, kita lebih dini. Tapi kalau usia di atas 15 tahun bagaimana? Antara 15 sampai 26, 15 sampai 45 tahun itu kita tetap boleh mhm, untuk melakukan eh, vaksin HPV iya ini. iya, Karena proteksi itu masih kita dapatkan ya. Tetapi apabila kita sudah pernah kontak seksual, mhm, sebaiknya itu dilakukan screening terlebih dahulu, Mbak. Jadi dilihat oh, dulu I serviknya, see, takutnya sebelum divaksin sudah ada masalah seperti itu. Jadi kita harus iya pastikan iya iya, bisa dengan IVA, bisa mhm, dengan pap smear, bisa dengan cek DNA HPV, serviknya bagus baru kita berikan vaksinasi HPV itu. Cuman kalau usianya di atas 15 tahun, iya, suntikan kita itu 3 kali.
Nanti Oke. bisa 026 atau 016 seperti itu. Oh, oke. Karena Gitu. kalau vaksin itu kan mencegah ya, Dok, ya. Jadi kan Betul. kalau misalkan tadi, Dokter Indra sebut, dicari dulu apa di-screening ya bahasanya? Iya, Di-screening apakah nanti, eee, sudah ada kelainan atau belum? sudah ada atau belum. Nah, kalau Iya, belum baru bisa untuk menerima vaksin ya, Dok, ya? iya betul. Gitu. Oke, dokter kemudian, dari vaksin HPV sendiri, Dok, itu tuh efektifnya untuk mencegah kanker serviks atau bisa juga untuk penyakit lainnya, dokter? Kalau tadi sudah saya sebutkan, kalau vaksin itu kan ada beberapa macam Iya merek iya. ya Mbak ya. Mhm. Kita nyebutnya ada bivalen. Bivalen itu isinya hanya dua, HPV 16, 18 Mhm. ya. Itu bukan virus ya, tapi VLP, virus like particle. Jadi Oke. kalau polio kan misalkan virus yang dilemahkan, kalau ini enggak, Heeh. virus like particle yang dimasukkan ke tubuh manusia untuk merangsang terbentuknya kekebalan antibodi. Ya. Ada yang quadrivalen, isinya Mhm. itu 4. Mhm. Kalau 4 itu dia HPV 6, 11 yang untuk yang non onkogenik untuk mencegah penyakit kutil kelamin tadi ya, kondiloma acuminata, Ya. dan 16, 18 itu yang dipakai untuk mencegah kanker serviks, terus kanker vagina, terus kemudian kanker anus, kanker penis seperti itu. Jadi yang dipakai untuk program itu sekarang kita pakai yang quadrivalen yang isinya 4. Oke. Ya, diberi nama karena ini packagingnya oleh Bio Farma diberi nama Nusaga. Nusaka. Ya. Karena di Indonesia mulai 2023 kemarin Heeh. itu diproduksinya by file tapi itu program ya. Kalau untuk di Oke. pasaran kita tetap pakai yang model siring seperti itu ya. Itu yang diberi merek misalkan Gardasil seperti itu, Gardasil 4. Terus ada juga yang isinya 9. Nah, kalau isinya 9 otomatis proteksinya akan lebih tinggi. Itu yang disebut dengan Gardasil 9 atau nonavalen. Seperti itu ya, harganya memang ya jadi beda antara 4 dan 9. Tapi dengan proteksi 4 aja menurut saya sudah cukup bagus ya. Apalagi untuk program seluruh siswi di Indonesia, itu sudah luar biasa. Sudah terproteksi ya, Dok, ya, dengan seperti itu. Baik, dokter, kemudian kalau ngomongin tentang vaksin, Dok, ini kan yang saya tahu, seringkali vaksin untuk anak-anak balita, misalkan di posyandu gitu kan, ada yang habis vaksin kemudian panas. Berarti ada efeknya gitu. Nah, Iya, iya. kalau untuk vaksin dari HPV sendiri, apakah yang perlu kita waspadai, Dok? Misalkan ada timbul efek-efek tertentu, karena tiap orang mungkin berbeda ya masing-masing menerimanya. Yang paling sering keluhan yang terjadi pada wanita yang mendapatkan vaksin HPV itu adalah kadang rasa nyeri ya, nyeri pada saat obat itu disuntikkan, itu aja. Kalau lain-lain misalkan sampai panas apa-apa itu enggak sampai ada seperti itu, Mbak. Jadi hanya rasa nyeri, itu pun kalau misalkan ada rasa itu ya kita berikan obat golongan paracetamol itu aja sudah nggak ada masalah. Oh, jadi pas masuknya aja, Dok, ya? Jadi Iya. kayak setelahnya after Nggak efeknya ada. gitu nggak ada Efeknya ya? sangat Oke. minimal gitu. Oh ya, oke, dokter, mungkin bisa dijelaskan lagi, dokter, untuk dosis vaksin dari HPV yang dibutuhkan supaya perlindungannya itu optimal, dokter. Ya tadi kalau di bawah 15 tahun kita bisa berikan 2 dos Ya. ya. Ke depan nanti 1 dos ya, sambil nunggu trialnya ini selesai dan Ini dianggap ongoing semua. masih ya? Ya. Ongoing. Terus kemudian kalau di atas 15 tahun kita pakai masih 3 dos. Nanti pemberiannya 026 pada yang quadrivalen maupun yang nonavalen yang isinya 9 seperti itu, Mbak. Oh ya, oke, dokter, saya nggak tahu ya di FYP-nya dokter pernah muncul atau enggak, tapi di FYP saya itu pernah muncul ini, Dok, pasangan laki-laki yang memberikan kado vaksin HPV ini buat pacarnya. Nah, menurut dokter itu seperti apa, Dok, itu, Dok? Seperti gini ya, kalau gini, virus HPV itu kan bisa tertular 85% dari kontak seksual ya. Oke. Ya, jadi kalau seorang wanita itu ganti-ganti partner seksual, otomatis resiko dia untuk terinfeksi virus HPV itu sangat besar. Besar, Ya. Apalagi dia mungkin ini di umur remaja ya, dia bahasanya melakukan kontak seksualnya terlalu dini, itu juga resiko untuk terjadinya CA cervix itu akan lebih tinggi. Karena kalau I cervix see. pada wanita yang belum matur ya, dalam hal ini perubahan cervixnya itu dari ada namanya metaplasi, dari endocervix menjadi ektocervix, dari sel yang
kolumnar menjadi sel yang squamous itu belum matur perubahannya, itu terus kemudian mereka kontak seksual, maka resiko virus HPV itu masuk akan lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau semisal ada pesan seperti itu bahwa diberikan kado HPV dan sebagainya, ya menurut saya itu sangat tidak bagus ya dengan lifestyle, artinya kita tidak ganti-ganti partner seksual, memakai pengaman, itu kan otomatis itu proteksinya lebih bagus terhadap virus itu karena dia bisa 85% menular melalui kontak seksual. Iya. Oke, berarti di remaja lebih rentan. Kalau kita menikah pada usia yang masih sangat muda, kita punya banyak anak, kita ganti-ganti partner seksual, itu faktor resiko untuk CA cervix itu lebih tinggi. Ya, karena cervix itu kan ada beberapa lapisan sel ya, karena kan dia epitel berlapis pipi. Ada namanya sel basal, terus sel parabasal, intermediate sampai superficial lah. Yang diinfeksi virus HPV itu adalah sel yang basal. Lah untuk virus HPV itu masuk ke dalam sel yang paling bawah, itu dibutuhkan ada lesi, ada luka. Nah, luka itu bisa didapat pada saat kontak seksual. Bahaya ya, saya jadi ngeri saya. Ya intinya kita proteksi dengan vaksin. Yang kedua kita proteksi juga melakukan screening secara rutin. Jadi sebenarnya begini, kita tidak ganti-ganti partner pun, kita monogami, ya. Resiko kita untuk terinfeksi virus HPV itu masih ada. Jadi makanya kewajiban wanita itu adalah untuk melakukan screening. Jadi kalau semisal ya tadi sahabat Tribuners itu dipanggil pada saat cek kesehatan gratis, disuruh melakukan pemeriksaan entah IVA, entah HPV DNA tes, segera berangkat, segera dilaksanakan. Karena kalau misalkan untuk terjadinya CA cervix, jadi ini pertama infeksi virus, sampai untuk menjadi CA cervix itu kan butuh waktu yang cukup lama. Lah kalau standarnya itu berapa lama, Dok? Tergantung imunitas masing-masing wanita. Jadi kalau semisal tadi sahabat Tribuners itu rutin cek gitu ya, ketahuannya masih lesi prakanker yang ringan, diobati aja dia, misalkan dengan kalau di puskesmas itu ada thermal ablasi, ada cryoterapi, atau mungkin kita dengan lip atau LEDS, itu angka kesembuhannya di atas 95% sebelum untuk menjadi kanker serviks itu. Tapi harus kita ingat bahwa kalau seorang wanita itu terinfeksi HPV, apakah pasti menjadi CA cervix? Jawabannya tidak selalu, Mbak. Karena kalau misalkan imun kita itu bagus, kita terinfeksi virus HPV, ya ini bisa clearance, bisa bersih, bisa remisi, balik sehat lagi itu bisa. Jadi kalau seorang wanita itu kena misalkan virus HPV-nya positif, tidak usah terlalu khawatir, dilihat dulu serviksnya, ada kelainan atau enggak. Kalau ternyata memang ada kelainan ya diobati. Tadi kan targetnya 90% yang ada masalah itu kan mendapatkan treatment yang memadai ya. Tapi kalau ternyata nggak ada masalah, ya dievaluasi ulang 1 tahun. Jadi yang menjadi masalah itu adalah virus HPV yang persisten. Persisten itu artinya dia tidak hilang. Kambuh-kambuhan? Bukan, persisten itu menetap. Jadi seorang wanita A kena virus HPV. Terus kemudian diulang pemeriksaannya 1 tahun kemudian, hasilnya ternyata negatif. Oh berarti dia ini yang imunnya bagus. Sel tubuh dia itu bisa, imunitas dia itu bisa menghilangkan virus ini sehingga akhirnya clearance dan akhirnya dia bersih. Terus kemudian ada wanita B, 1 tahun diulang ternyata positif ya, diulang hasilnya masih ada, itu yang persisten. Nah ini yang nanti kita harus bahasanya lebih ikuti, lebih harus di follow up karena dia beresiko. Ya beresiko menularkan, beresiko nanti berkembang menjadi CA cervix atau enggak, seperti itu. Jaraknya cukup lama ya, Dok, setahun makanya ya untuk melihat. karena lama dan untuk menjadi CA cervix pun ada 3 sampai 15 tahun. Kalau kita rutin melakukan screening ya untuk mendeteksi dini, ya ketahuan lebih awal, maka akan lebih banyak ya wanita Indonesia itu yang tidak terkena CA cervix. Cuman yang jadi kendala itu ya banyak yang tidak melakukan screening itu, Mbak. Iya, jadi sebenarnya perlu sekali, Dok, untuk screeningnya. Tapi kalau misalkan dokter lihat sendiri secara garis besar di Indonesia lah kita lihatnya ya, itu
Awareness-nya itu seperti apa dok dari para perempuan? Kalau awareness ya, kita itu sekarang bicara tentang program ya. Ya. Tadi rencana aksi nasional pemerintah minta 75% wanita usia 30 sampai 69 tahun dilakukan screening. Ya. Diobrak-obrak gitu ya. Kita sudah melakukan trial ini. Kebetulan Surabaya itu dapat pilot project. Kebetulan saya yang ngawal. Tahun lalu sampai baru selesai kemarin itu kita laporan. Dananya dari Cipaygo. Sebelumnya namanya USAID Momentum ya. Terus karena sudah dibubarkan, kita dengan Cipaygo sama dengan dibiayai PT ROS dan Bio Farma. Nah, pada saat kita melakukan pilot project itu, kebetulan yang jadi area percontohan itu di Manokan Kulon. Ya, wanita di Manokan Kulon usia 30 sampai 69 tahun. Itu dihitung angkanya 75% ketemu angka 5.500. Sampai dilaksanakan selesai kemarin kita baru dapat 54% dari target 75%. Gitu. Jadi artinya nyuruh wanita untuk melakukan screening. Yang pemeriksaan itu gratis. Pemeriksaan DNA HPV test itu hampir 1,4 juta. Dan ini gratis. Padahal. Oke. Kita sampai Zoom ke Pak RT. Dengan ibu-ibu, Pak ini warganya kurang sekian. Jadi peran dari YKI, Yayasan Kanker Indonesia, dari kader Surabaya hebat itu luar biasa, door to door seperti itu. Untuk jemput bola supaya si ibu itu datang, itu sudah dilaksanakan semua. Tapi kita hanya bisa mencapai 54%. Jadi dengan adanya program-program edukasi ini harapan kita ya, maksudnya kan bagus ya. Sangat kita bagus itu. Padahal sudah dikasih gratis. Dan gratis harusnya, bisa bingung ini kenapa. Supaya wanita itu datang melakukan screening, ternyata ya itu tadi ya ada yang merasa malu dan sebagainya. Seperti itu. Alasan utamanya apa dok? Malu, takut? Takut hasilnya, merasa malu itu bisa. Tahu hasilnya padahal bagus itu kalau tahu. Kalau tahu lebih awal kan ya malah lebih bagus ya. Gitu. Oke, baiklah. Jadi supaya lebih aware aja ya, karena ketika tadi dokter sebut juga sebegitu pentingnya untuk tahu di awal ya dok ya, ada atau tidaknya virus itu. Nah dokter, ciri-cirinya dok untuk yang sudah terinfeksi itu sebenarnya bisa diketahui nggak atau memang harus screening dulu? Begini, kalau seorang wanita itu terkena virus HPV ya Mbak ya, otomatis tidak ada gejala. Lain kalau misalkan saya ketularan flu, mungkin saya bersin, badannya gerges ya, saya meriang gitu ya, demam. Lah kalau ini tidak ada keluhan sama sekali, karena dia masuk ke dalam intrasel yang ada di serviks itu, seperti itu. Ya kalau bisa tadi daya tahan tubuh kita bagus ya bisa clearance ya, bersih, terus kita tidak terinfeksi. Tapi kalau daya tahan tubuh kita tidak bagus, virus itu berkembang ya bisa jadi prakanker, kanker, sehingga kalau pada saat lesi prakanker itu keluhan yang paling sering di awal itu adalah postcoital bleeding. Jadi pada saat hubungan ya dia keluar darah. Jadi kalau seorang wanita itu melakukan hubungan suami istri terus kemudian keluar darah, bukan menstruasi ya? Ya bukan. Kalau menstruasi tidak melakukan kontak seksual kan. Lah otomatis dia harus segera ke tenaga kesehatan untuk dilihat serviksnya itu ada luka atau tidak. Oh, I see. Nah, kalau misalkan ini dok, untuk ini momen yang tepat untuk kita screening, itu ada nggak seperti itu? Momen tepat untuk melakukan screening itu yang pertama kita bisa mulai 3 tahun setelah kontak seksual. Jadi misalkan saya menikah usia 23 saya sudah boleh melakukan screening. Ya, cuman screeningnya saya bisa IVA, bisa pap smear. Karena kalau untuk HPV DNA tadi kita ceknya kan usia 30 tahun, seperti itu. Oh, I see. Oke, dokter, ini sangat berat sekali ya karena nomor 2 ya dok ya? Nomor 2 di Indonesia. Di Indonesia itu cukup parah juga. Mungkin dokter nih ada pesan dokter untuk Tribuners atau tidak hanya perempuan, bisa juga untuk laki-laki ya dok ya? Ya, vaksin untuk itu. vaksinnya.
pesan dokter dari dokter untuk Tribuners di luar sana, monggo silakan. Ya, untuk para Tribuners ya, karena sekarang program vaksinasi HPV itu menjadi program nasional ya melalui bulan imunisasi anak sekolah. Jadi kalau semisal putra atau putrinya nanti dapat surat dari sekolah untuk apakah kesediaan mau orang tuanya tanda tangan untuk diberikan vaksin HPV, ya sebaiknya diterima ya, karena itu perlindungan. Memang bukan saat ini karena dia masih anak-anak, tapi itu manfaatnya baru kita bisa dapatkan itu bisa mungkin 30 tahun kemudian. Kita berharap nanti generasi-generasi kita selanjutnya itu kan ya lebih sehat seperti itu, Mbak. Dan jangan sampai ada yang, kalau yang wanita itu yang menderita CA cervix atau meninggal karena CA cervix. Karena kalau kita tahu di dunia itu setiap 90 detik satu wanita meninggal karena CA cervix, sedangkan di Indonesia setiap 1 jam 1 sampai 2 wanita itu meninggal karena CA cervix, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Indra dan untuk insight-nya, dan semoga juga Tribuners di luar sana semakin aware juga ya tentang pentingnya vaksin HPV. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Sekali lagi terima kasih Dokter Indra atas waktunya. Tribuners, kita akan kembali lagi, masih ada episode selanjutnya di podcast Healthy Vibes Tribun Jatim Network. Dan jadi jangan kemana-mana, masih akan bersama saya Cindy. Jadi untuk episode kali ini kita tutup dulu ya Dok ya. Saya Cindy dan juga Dokter Indra pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.